Pecinta serial Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Di episode kali ini, nenek sedang menunggu keluarga di ruang tamu. Lalu sontak mereka datang dengan gembira. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun pada sang nenek. Nenek senang karena semua keluarga ada di sana. Nenek tersenyum bahagia. Kakek memberi sebuah bunga untuk nenek. Nenek mengucapkan terima kasih pada kakek. Secara bergantian mereka memberikan hadiah pada nenek. Di usiaku yang sekarang, apakah masih pantas aku menerima hadiah sebanyak ini? Ujar nenek. Bagikan semua coklat untuk teman-temanmu di sekolah, Nek, ujar Jagdis. Nenek pun tertunduk malu saat itu. Aku sangat terkesan denganmu. Di usiamu yang sudah tak muda lagi, tapi kau tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan, ujar sang kakek. Lalu Jagdis dan keluarga membawa nenek ke sebuah tempat. Ada apa ini, Jagdis? Kenapa kau membawaku kemari? Tak berapa lama anak-anak berlari menyambut nenek dengan mengucapkan selamat ulang tahun untuk nenek. Mereka menabur bunga perayaan ulang tahun untuk nenek. Semua keluarga terlihat senang melihatnya. Jagdis meminta nenek untuk masuk dan menarik sebuah tali. Nenek melihat sebuah patung pasan di dalamnya. Gehna dan Nandu pun terlihat sedih saat itu. Lepaskan kain itu, Nek, ujar Jagdis, agar kita bisa melihatnya. Di sana terlihat patung pasan yang indah. Nenek bersedih karena sekarang pasan sudah tiada. Semua bersedih. Nenek tetap memandangi foto pasan saat itu. Nenek pun memeluk Jagdis dengan erat. Mereka pergi ke kuil untuk mengambil berkat dewa. Nenek dan Gehna membagikan pakaian dan makanan untuk orang-orang di sekitar sana. Mereka mendengar lagu Bagan yang dinyanyikan seseorang. Suaranya sangat merdu. Aku merasa tak asing dengan suara ini. Apakah aku mendengarnya sebelumnya? Ujar Gehna. Orang itu tinggal di kuil sudah beberapa hari, ujar pendeta. Lalu mereka melihat orang itu sedang membersihkan kuil dengan sangat khusyuk. Nenek memanggil orang itu untuk mengambil makanan dan pakaian yang nenek bagikan. Tapi sayang, pria itu tergelincir dan terjatuh dari tangga yang cukup tinggi. Mereka kaget. Sip dan Jagdis berlari dan berusaha menolong orang itu. Mereka melihat wajah orang itu. Nenek dan Gehna mencoba mengenalinya. Jagdis bilang, untung saja lukamu tak terlalu parah. Nenek berkata, Niranjan, apakah itu kau? Benarkah? Gehna mencoba mengenalinya. Gehna lalu mengenang masa lalu Niranjan. Niranjan saat itu menatap Gehna. Gehna pun baru sadar dan memang benar itu adalah Niranjan. Aku akan mengobati lukamu. Gangga, tolong ambilkan peralatan medisku di mobil. Gangga pun berlari mengambilnya. Jagdis memasang perbannya. Lalu Sip berusaha menahan badan Niranjan. Niranjan terkejut melihat penampilan Gehna. Ia sudah menduga kalau Gehna sekarang sudah menjadi seorang janda. Kau jangan khawatir, lukamu memang tak parah, tapi kau harus tetap berhati-hati. Kau harus tetap rutin berobat, ujar Jagdis. Tidak, Pak, terima kasih, aku baik-baik saja, ujar Niranjan. Niranjan pun pergi dengan keadaan lemah. Sip dan Jagdis menolongnya lagi. Bawa dan periksa dia di rumah saja, ujar nenek, agar ia mendapatkan perawatan yang baik. Lalu mereka membawanya. Di rumah, Ira dan Minu sedang berbincang. Lalu saat itu Hardik dan Guli pulang dari bulan madu mereka. Subadra datang dan bilang, kami merindukan kepulangan kalian.
Hardik pun bilang, aku pun merindukan nenek. Kemana semua orang? Kenapa di rumah sepi sekali? Ujar Hardik. Lalu Ira bilang, mereka sedang pergi ke tempat nenek karena hari ini ia berulang tahun. Oh begitu, baiklah. Aku akan mengucapkan selamat ulang tahun padanya nanti. Sudahlah, kalian pasti lelah. Pergilah beristirahat, kata Subadra. Nenek yang menjengkelkan itu ya sobat. Jagdis meminta Niranjan untuk minum obat agar ia lekas sembuh. Niranjan kembali mengucapkan terima kasih pada Jagdis. Lalu Gangga memberinya minum. Niranjan bertanya tentang Gehna. Paman Pasan meninggal dalam kecelakaan, ujar Jagdis. Niranjan bilang, maafkan aku jadi tak enak pada kalian. Di ruangan nenek bertanya tentang keadaan Niranjan. Jagdis berkata, aku sudah memberinya obat dan menyuruhnya beristirahat, nenek tak usah khawatir. Kakek terkesan dengan keluarga nenek yang peduli pada sesama, apalagi dia adalah orang asing. Dia bukan orang asing, kami mengenalnya, ujar nenek. Bagaimana bisa, Nek? Aku tak mengingat siapa dia, ujar Anandi. Tentu saja kau tak mengingatnya. Kau masih kecil kala itu. Ia kemari selalu mengajarkan Gehna musik. Oh ya Nek, aku baru mengingatnya, ujar Anandi. Iya, itu Niranjan, tapi aku tak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Hardik bercerita tentang liburannya dengan Guli, lalu mereka bercanda bersama. Saat itu mereka pulang dari perayaan ulang tahun nenek. Hardik meminta restu dari sang kakek. Anandi pun memeluk Guli. Kau sangat cantik, bagaimana liburanmu? Apakah menyenangkan Guli? Hardik membawakan oleh-oleh untuk Amol. Amol senang sekali. Ia berterima kasih pada Hardik. Jagdis memeriksa tekanan darah Niranjan. Apakah aku sudah boleh pulang? Ujar Niranjan. Kenapa kau ingin cepat-cepat pulang? Kondisimu masih belum stabil, tinggallah beberapa hari lagi di sini, ujar Jagdis. Aku tak enak. Jika berlama-lama tinggal di sini, aku merepotkan kalian saja. Tidak Niranjan, tinggallah di kamar tamu, ujar nenek. Gehna bilang, biarkan aku membersihkan dulu kamar itu. Pergilah ke sekolah Nandu, hari sudah siang, ujar sang nenek. Nandu pergi sambil melihat Niranjan. Di kamar, Nandu bertanya pada Gehna tentang Niranjan. Siapa dia, Ibu? Dulu kami tinggal di desa yang sama dengannya. Ia selalu mengajarkanku musik. Oh ya Ibu, bolehkah aku juga belajar dengannya? Iya Nandu, tapi nanti saat kau libur. Sekarang fokus saja pada pelajaranmu. Anandi gelisah, ia sedang tak enak badan. Sip duduk di sampingnya sambil menelpon seseorang. Sip mengatakan, istriku sedang tak enak badan. Untuk beberapa hari aku tak akan masuk ke kantor. Bagaimana bisa Sip? Pergilah ke kantor. Aku baik-baik saja, ujar Anandi. Sip marah dan datang pada Subadra. Ia meminta Subadra untuk mengakui perbuatannya pada semua orang di rumah. Apa yang terjadi Sip? Lalu Sip menceritakan kondisi Anandi. Hardik mendengar pembicaraan mereka. Sip berkata, jika terjadi sesuatu pada istriku karena ulahmu, kau akan melihat sisi burukku ini padamu, Nek. Hardik semakin marah mendengar ulah Subadra. Sip melihat Hardik dan berkata, rahasiakan ini dari semua keluarga. Subadra mulai mempengaruhi Hardik dan bilang kalau ini semua salah Anandi. Anandi berusaha memfitnahku. Percayalah nak. Sudah cukup Nek. Terlalu banyak hal buruk yang kau lakukan pada kami. Aku kecewa padamu. Kau hanya datang untuk membuat keluarga kita berantakan. Lalu Subadra saat itu menangis. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya. Channel ini mohon pamit.